Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Pak Roti berharap semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini Pak Roti akan menyampaikan materi pelajaran fikih kelas 5. Dan nanti insya Allah kalian kelas 5 akan belajar fikih bersama Pak Roti. Oke? Baiklah anak-anakku sekalian di rumah. Di video kali ini kita akan menyampaikan bab pertama. Langsung saja kalian buka pelajaran yang ada di buku paket. Bab pertama. Untuk pelajaran pertama, kita akan membahas tentang bersuci dari haid. Tapi sebelum itu, kalian harus memahami dulu, benar-benar paham, memahami tanda-tanda balik. Tentunya kalian yang saat ini sudah masuk kelas 5. Saya yakin sebagian besar dari kalian ada yang sudah balik. Maka dari itu, sebelum ke materi ini dulu, yang kalian pahami apa tanggung jawab yang kalian emban ketika kalian sudah balik. Kewajiban apa yang harus kalian jalani ketika masuk usia balik. Nah, sekarang saya jelaskan pengertian balik itu apa sih? Balik itu adalah sebuah masa di mana seseorang telah terbebani dengan beberapa hukum syara, yaitu hukum syariat Islam. Atau ini mudahnya bagi anak-anak ketika kalian sudah balik, maka pada saat itu kalian sudah dicatat amal-amal perbuatan kalian, baik itu amal baik maupun amal yang tidak baik. Maka kalian harus hati-hati waspada terhadap amal perbuatan kalian ketika sudah memasuki masa balik. Karena pada saat ini sudah terbebani hukum syara. Kalian diharuskan melakukan amal-amalan yang diwajibkan agama. Kalian harus meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Itu yang pengertian balik. Terus orang yang sudah mencapai kondisi balik itu sing dinamakan akil balik. Ya, jadi kamu kali sudah tahu balik, sekarang orang yang mencapai kondisi balik mungkin nanti disebut adalah akil balik. Sudah paham ya anak-anak tentang pengertian balik? Tadi kan pengertian balik adalah sebuah masa di mana seorang telah terbebani dengan beberapa hukum syara atau syariat Islam. Terus selanjutnya kalian harus tahu apa sih tanda-tanda akil balik, tondo-tondoi. Tanda-tanda yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ini berumur 15 tahun untuk anak laki-laki maupun perempuan. Itu yang laki-laki, yang perempuan harus ketika 15 tahun maka kalian sudah dikatakan sudah balik. Bahkan ada yang mengatakan sebelum umur 15 tahun kalau sudah mengerti kewajiban-kewajiban seperti apa kewajiban sampean, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain sebagai mana yang kewajiban yang kalian lakukan sehari-hari itu juga bisa dikatakan kalian sudah berakal balik. Bahkan ada anak perempuan yang mungkin sudah masuk usia 15 tahun, ada yang belum keluar haid, belum menstruasi, itu bisa juga dikatakan sudah akil balik. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri tanda-tanda yang dikatakan sudah akil balik adalah keluar cairan yang mana cairan ini bukan dikatakan air kencing, yaitu dikatakan sperma atau mani, baik itu bagi laki-laki, baik itu perempuan berusia kira-kira 9 tahun. Nah, keluarnya itu ketika mimpi atau sebab yang lainnya, mimpi basah istilahnya ya. Suatu hari ketika kalian berusia 9 tahun keluar cairan dari kemaluan laki-laki ya perempuan, itulah tanda-tanda kalian sudah masuki usia akil balik. Understand? Ya, yang ketiga, ini khusus bagi perempuan, didengarkan yang perempuan. Tanda-tanda akil balik adalah mengalami menstruasi atau haid
bagi anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau kalian ini yang perempuan dengarkan sudah mengalami menstruasi, keluar darahnya keluar dari rahim melalui lubang kemaluan tempat kalian kalian itu tidak boleh khawatir, tidak usah khawatir, itu adalah kondisi normal yang dialami oleh semua perempuan. Kalian tidak perlu takut, khawatir, karena itu menunjukkan kalian sudah memasuki usia akil balik. Kita lanjutkan. Ya, sekarang ada 4 hal-hal yang wajib dijaga. Memang sudah akil balik. Ya, sudah wis gede-gede. 4 hal yang wajib dijaga ketika orang akil balik. Yang pertama, sholat atau ibadah-ibadah, puasa dan lain sebagainya. Karena pada saat ini amal kalian sudah dicatat benar-benar oleh malaikat, oleh Allah. Makanya dijaga sholatnya nggih, jangan sampai bolong-bolong. Kalau dulu masih kelas 1, 2, 3, 4 masih belum balik, masih sering meninggalkan sholat, maka mulai kelas 5 ini ibadah sholatnya benar-benar dijaga. Ya. Nah, yang kedua, hal-hal yang wajib dijaga sampai sudah balik, tidak berbuat maksiat. Kalian menjaga untuk tidak berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsu syaitan. Wis ngene iku, kalau maksiat, kalau sing delok sing gak ngenah-ngenah. Yang nomor 3, menutup aurat ini ya khusus perempuan ini yang paling banyak ya. Memakai jilbab, kalau di dalam rumah boleh gak pakai jilbab. Ya, gak kelihatan yang bukan mahramnya, muhrimnya. Tapi kalau di luar rumah, diusahakan jilbab tidak boleh dilepas. Ya, oke? Benar-benar pakai jilbab. Untuk yang terakhir ini ya, yang terakhir adalah menjaga hubungan lawan jenis sama temennya laki-laki perempuan harus beda ya, karena sudah masuk ke usia akil balik. Hubungan lawan jenis harus dijaga, gak boleh sembarangan, gak oleh jaga pak, gak oleh kedip-kedipan, jaga pandangan ya. Hubungan lawan jenis harus dijaga. Itulah anak-anak yang sudah saya jelaskan ya tadi mengenai 4 hal yang harus dijaga ketika sampean sudah akil balik. Kemudian 4 hal yang wajib dijaga ketika kamu sudah akil balik. Semoga ini ada manfaatnya ya. Semoga dengan video ini kalian memahami pengantar materi bab pertama ini. Dan sebelum paruh diakhiri, nanti ada beberapa tugas yang saya sampaikan di tulisan yang ada di video atau tulisan yang ada di WA kalian. Baiklah, terima kasih. Demikian anak-anak untuk materi kali ini sudah ada. Ya, semoga ada manfaatnya supaya kalian benar-benar paham sebelum masuk ke materi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.